Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jadi, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu dibentuk untuk membantu proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, di mana penegakan hukum atau law enforcement menurut Jimmy Sidik itu terbagi menjadi dua pengertian, ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Di mana di dalam arti luas, penegakan hukum itu merupakan suatu kegiatan yang melaksanakan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan. Dan apabila terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan, maka proses penyelesaian sengketanya itu bisa melalui prosedur peradilan dan juga bisa melalui prosedur arbitrase. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu merupakan kegiatan yang melaksanakan suatu penindakan apabila terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan, di mana yang melibatkan hakim, pengacara, advokat, ataupun bidang-bidang peradilan yang lain. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga sering disebut dengan lembaga yang superbody. Kenapa? Karena seperti yang terdapat dalam pasal 3 nomor 30 tahun 2002 mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya itu bersifat independen dan juga tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Dan maksud dari kekuasaan manapun itu yang dimaksud itu merupakan adanya kekuasaan yang mampu mempengaruhi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Yang termasuk seperti kekuasaan yang mampu mempengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi seperti legislatif, eksekutif, ataupun bidang-bidang yang pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi. Upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Jadi yang pertama yaitu upaya penerapan hukum pidana dan di luar hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, kebijakan penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal atau penerapan hukum pidana dan pendekatan non-penal atau pendekatan di luar dari hukum pidana. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat faktor non-hukumnya. Kemudian, melalui pendekatan penal atau penerapan hukum pidana, secara umum, politik hukum pidana merupakan daya menentukan ke arah mana memperlakukan hukum pidana Indonesia dari masa yang akan datang dengan melihat pendidikannya saat ini. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut, menurut Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan. Hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya nilainya. Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang diungkapkan oleh Amulders di atas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana melalui komponen sistem peradilan pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Kemudian terjadi kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah akomodasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Kemudian pendekatan non-penal adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan atau prevention, yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat.
Kedua, Baik, di penanganan sini tindak saya pidana akan, korupsi menjelaskan yang tentang dilakukan oleh terbentuknya KPK. penanganan khusus tindak pidana korupsi atau sering disebut Tipikor. Nah, Tipikor ini dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Selanjutnya, pembentukan pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji material dan hasil pengujian material tersebut dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012, 016 dan 019 atau PUU 4 2006 pada tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pasal 39 telah mencabut berlakunya pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selanjutnya, pengadilan Tipikor ini berbeda dengan pengadilan Tipikor sebelumnya yang dimana yang sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Selanjutnya itu adapun penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Di sini saya ingin Penegakan membahas, hukum tindak penegakan pidana hukum korupsi terhadap tindak pidana oleh korupsi. Komisi Oleh Pemberantasan karena itu, Korupsi. tindak pidana korupsi adalah proses dalam menjaga integritas dan keadilan dalam suatu negara. Hal ini melibatkan pengawasan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan korupsi dengan tujuan menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini melibatkan lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, lembaga anti korupsi, dan sistem peradilan guna untuk menegakkan aturan dan menjaga kejujuran dalam pemerintahan serta bermasyarakat. Gus Dur telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintahan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 5 yang menentukan penyelidikan berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai keuangan tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka, membuka atau memeriksa atau menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Melakukan penyadapan, mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya. Adapun hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku korupsi. Menurut undang-undang tersebut, hukuman untuk pelaku korupsi dapat berupa pidana penjara dan atau denda. Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa melakukan korupsi dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda itu terdapat ketentuan tambahan dalam pasal 3 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Hukuman bagi pelaku korupsi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah uang yang terlibat, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta peran dan posisi pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kurang dan jelasnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, kekurangan dan keilafahan adalah milik manusia.